itu adalah usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kelas dengan maksud dan tujuan agar tercapai kondisi kelas yang optimal, sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar mengajar seperti yang diharapkan. Oke, itu pengelolaan kelas. Nah, ciri dari kelas yang terkelola dengan baik itu apa? Yang pertama, siswa terlibat secara aktif. Kemudian, minim gangguan. Siapa yang ganggu? Yang ganggu adalah siswa-siswa yang suka ganggu. Nah, terus yang ketiga, waktu belajar itu terpakai dengan efisien. Efisien maksudnya bagaimana? Ya terpakai hanya untuk proses belajar mengajar saja, tidak terpakai untuk hal lain di luar dari proses belajar mengajar. Terus, nah perspektif pengelolaan kelas itu ada 4 di sini. Ada perspektif psikologis, itu bisa dengan perspektif itu apa? Sudut pandang kan ya. Jadi bisa kita mengelola kelas itu dari sudut pandang humanis. Kita kemarin sudah membahas teori humanis. Atau bisa juga dari perspektif behavioris, itu nanti tentu perlakuannya di dalam kelas akan berbeda. Terus kemudian dari perspektif aturan, konsekuensi, dan penguatan. Ini maksudnya begini. Jadi aturan, konsekuensi, dan penguatan ini masuk dalam perspektif behavioris ya. Oke, komunikasi. Komunikasi itu adalah inti dari proses belajar mengajar sebenarnya. Bagaimana penanggung jawab kelas yang dalam hal ini adalah guru pendidik itu mengkomunikasikan yang pertama harapan-harapannya. Jadi guru itu harus mengkomunikasikan harapan-harapannya kepada peserta didik ketika dia pertama kali mengajar di kelas tersebut. Jadi dia pengennya anak didiknya itu menjadi seperti apa, paham materi apa saja, dan seterusnya. Kemudian komunikasi nonverbal. Jadi ya kita susah ya zaman sekarang, kita harus pakai masker. Tapi komunikasi nonverbal itu bukan hanya mimik muka ya, cemberut, tersenyum, itu tidak hanya itu, tapi juga gestur. Apa itu gestur? Gestur adalah gerak-gerik dari tubuh kita. Komunikasi nonverbal. Ya contohnya misalnya kalian mengacungkan kepalan tangan kepada orang lain, itu namanya apa? Ya komunikasi bahwa kalian nantang berkelahi ya kan. Atau kalian mengacungkan jempol pada orang lain, itu maknanya apa? Ya maknanya itu berarti kalian memberi apresiasi pada orang lain dan seterusnya. Itu komunikasi nonverbal. Jadi guru harus menguasai pola-pola komunikasi semacam ini selain dari komunikasi verbal. Yes. Terus, perhatian pada tingkah laku positif. Jadi suatu perbuatan, ini menurut Skinner ya, kita sudah bahas kan ya, operan conditioning. Jadi suatu perbuatan itu kalau diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan, dia akan diulang lagi gitu. Itu prinsip dasar teori behavioral ya kan. Jadi perilaku menyimpang itu kalau dia mendapatkan tujuan dari perilaku itu dilakukan, maka dia akan diulang lagi. Nah permasalahannya, murid atau peserta didik di dalam kelas itu ketika dia melakukan perilaku mengganggu, itu tujuannya apa sih? Kita harus memahami itu. Mayoritas dari tujuan peserta didik melakukan perilaku itu adalah mencari perhatian. Jadi segala bentuk perhatian itu akan dimaknai oleh peserta didik sebagai penguat dari perilaku mengganggunya itu, sehingga dia akan mengulangi lagi. Nah, dalam perspektif perhatian pada tingkah laku positif ini apa? Jadi karena peserta didik itu tujuan melakukan perilaku negatifnya adalah untuk mencari perhatian, maka ya jangan diperhatikan. Kadang-kadang guru itu salah tangkap, salah pemahaman ya pokoknya ini ya, maksudnya sebenarnya pengen menghentikan, tapi dianggap oleh siswa malah menjadi penguat dari perilakunya. Oke, apa yang biasanya dilakukan guru ketika anak-anak atau anak didiknya melakukan perilaku negatif? Dia akan marah, ya kan? Anaknya dimarahi, terus diumpat-umpat gitu kan. Ternyata menurut penelitian itu adalah salah satu bentuk perhatian dari guru terhadap peserta didik yang melakukan perilaku negatif ini, sehingga alih-alih perilaku negatifnya itu dihentikan, malah semakin menjadi-jadi. Kenapa? Karena dia dapat perhatian berupa
marah-marah itu tadi. Bisa dipahami ya? Kalau enggak nanti kalian putar ulang lah bagian ini ya. Intinya begini, untuk menghentikan perilaku negatif yang dilakukan oleh peserta didik, maka yang dilakukan adalah ya sudah diabaikan saja, fokus saja pada perilaku positif yang dilakukan oleh peserta didik yang lain. Caranya bagaimana memperhatikannya? Caranya apabila ada peserta didik yang lain yang melakukan perilaku positif, langsung beri penguat, langsung beri konsekuensi positif dari perilaku positif itu. Misalnya ada seorang siswa yang bertanya, padahal jarang siswa itu bertanya, ya kan? Oleh karena itu, supaya dia tanya lagi dan temannya yang melihat itu ikut-ikutan tanya, maka harus dikasih penguat. Misalnya bagaimana? Dikasih ucapan, wah bagus, pertanyaanmu bagus sekali, jarang-jarang ada pertanyaan seperti itu. Nah, kira-kira peserta didik diberi apresiasi seperti itu bagaimana? Lalu gesturnya kasih jempol, wah tunjukkan jempol ke dia. Seneng kan? Seneng. Karena seneng apa? Perilaku yang membawa efek menyenangkan akan diulangi lagi. Dan Bandura mengatakan, ini kan tadi kata Skinner gitu ya. Ada lagi seorang pakar namanya Bandura, dia mengungkapkan teori modeling. Kita juga sudah bahas itu. Jadi sesuatu itu di model itu ketika menarik perhatiannya individu. Nah, ketika seorang peserta didik melihat temannya itu diberi apresiasi oleh guru ketika melakukan perilaku positif, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan ikut-ikutan. Karena apa? Karena pengen dapat apresiasi positif gitu. Next, waktu dalam pengajaran. Ada dua hal yang harus diperhatikan guru berkaitan dengan waktu dalam pengajaran. Yang pertama adalah smoothness. Dan yang kedua adalah transition. Smoothness ini apa? Jadi urutan pelajaran yang baik dan mencoba menghindari loncatan-loncatan dari satu topik ke topik yang lain, atau dari pelajaran satu ke pelajaran yang lain. Jadi perpindahan dari satu materi ke materi yang lain itu tidak meloncat-loncat, harus smooth, ada urut-urutannya gitu. Seolah-olah biar terasa seperti cerita yang mengalir gitu ya. Terus yang berikutnya adalah transition. Apa itu transition? Mengatur satu aktivitas ke aktivitas lain, seperti dari mata pelajaran satu ke mata pelajaran lain, dan dari satu pelajaran ke jam istirahat. Jadi transisi antara kelas yang satu dan kelas yang lain. Kalau smoothness tadi apa? Berkaitan dengan materi yang dibahas. Kalau transition berkaitan dengan apa itu namanya, kelas. Jadi ada kelas kimia, matematika, fisika gitu. Oke, itu harus diatur supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kegaduhan yang berujung pada perilaku negatif. Next, Emer ini adalah peneliti yang cukup terkenal di bidang pengelolaan kelas. Dia mengatakan bahwa mempelajari kegiatan-kegiatan guru pada permulaan tahun dikorelasikan dengan tingkah laku siswa pada akhir tahun pelajaran. Nah, jadi dia meneliti, guru diteliti sama dia dengan jumlah sekian sampel guru ya. Dia meneliti apakah ada hubungan antara apa yang disampaikan guru dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan guru di awal kelas, di awal semester, di awal tahun ajaran baru, dengan perilaku siswa di akhir tahun ajaran baru. Apakah siswanya ini mengalami perubahan perilaku atau tidak gitu. Dan apa yang ditemukan? Jadi Emer ini nggak sendirian ya. Jadi et al itu dan kawan-kawan bahasa Indonesianya, kira-kira begitu. Emer et al tahun 80. Jadi mereka itu menemukan bahwa hari-hari pertama siswa masuk sekolah merupakan hari-hari yang kritis dalam mengembangkan peraturan yang dibuat guru. Jadi guru itu kalau ingin menghendaki kelasnya itu terkelola dengan baik, dia harus mikir bagaimana cara mengelolanya itu sebelum dia masuk pertama kali ke dalam kelas itu. Jadi dia harus memikirkan peraturan yang akan diterapkan di dalam kelasnya itu seperti apa, konsekuensi dari pelanggaran terhadap peraturan itu seperti apa, dan seterusnya. Untuk yang pertama ada tempat duduk siswa. Apa sih tempat duduk siswa itu? Tempat duduk merupakan fasilitas atau barang yang diperlukan oleh siswa dalam proses belajar, terutama dalam proses belajar di kelas atau di sekolah formal. Nah, jika tempat duduknya
sesuai dengan keadaan tubuh siswa, maka siswa akan merasa nyaman dan dapat belajar dengan tenang. Posisi tempat duduk bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran. Menurut Lee, ada beberapa model penataan bangku yang biasa digunakan dalam metode kerja kelompok dan dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, ada meja tapal kuda. Siswa itu berkelompok di ujung meja. Yang kedua, penataan tapal kuda. Siswa dalam satu kelompok ditempatkan berdekatan. Yang ketiga, ada meja panjang. Yang keempat, ada meja kelompok. Siswa dalam satu kelompok ditempatkan berdekatan. Dan yang terakhir, ada meja berbaris. Dua kelompok duduk berbagi satu meja. Untuk selanjutnya, ada pengaturan penyimpanan alat dan barang pembelajaran dalam kelas. Yang pertama, pengaturan lemari buku dan material pembelajaran. Material pembelajaran ini, misalnya seperti buku ataupun bahan ajar, harus disimpan paling depan agar siswa tidak sulit dalam mengakses. Untuk yang kedua, ada pengaturan berkas portofolio siswa. Ini juga sama ya, harus ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau, seperti ditempel di tembok ataupun di jendela transparan. Dan untuk yang ketiga, ada pengaturan meja tulis dan perlengkapan guru. Untuk meja tulis guru dapat diatur menghadap para siswa dan pastikan siswa dapat melihat guru dari tempat duduknya. Untuk yang terakhir, ada pengaturan benda-benda musiman. Nah, jika untuk benda musiman ataupun benda yang jarang digunakan, seperti busur derajat dan sebagainya, bisa disimpan di lemari belakang ruangan. Untuk selanjutnya, ada pengefektifan papan tulis di kelas. Papan tulis adalah salah satu fasilitas yang ada di ruang kelas selain meja dan kursi. Papan tulis berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Cara mengoptimalkan fungsi papan tulis, yang pertama adalah mencatat hal penting saja. Yang kedua, tidak membelakangi peserta didik. Yang ketiga, tulisan jelas dan dapat terbaca. Untuk yang keempat, meletakkan papan tulis di posisi strategis. Yang kelima, membagi papan tulis menjadi beberapa bagian. Dan yang terakhir, ada menggunakan lebih dari satu warna alat tulis. Untuk selanjutnya, ada penataan kebersihan dan keindahan kelas. Yang pertama, hiasan dinding. Hiasan dinding ini hendaknya dimanfaatkan untuk kepentingan pengajaran, seperti burung garuda, teks proklamasi, para pahlawan, dan sebagainya. Untuk yang kedua, ada penempatan lemari. Seperti buku-buku bisa disimpan di paling depan dan alat peraga bisa disimpan di belakang. Untuk yang ketiga, ada pemeliharaan kebersihan. Siswa ini bergiliran untuk membersihkan kelas atau membuat regu piket, yang nantinya guru akan memeriksa kebersihan dan ketertiban di kelas. Dan untuk tujuan dari penataan lingkungan kelas ialah untuk mengarahkan kegiatan siswa dan mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan. Juga akan menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan menyenangkan, sehingga akan menentukan hasil pembelajaran yang dicapai.